Halo Sobat Indosport, balik lagi di podcast indosport.com. Masih sama gua, Jainal Hasan, redaksi di Indosport. Kita kembali mengulas terkait sepak bola nasional dan internasional. Balik lagi, gua juga nggak sendiri nih ngulik di sini. Gini pasti kalian juga udah pada kenal pandit football yang udah warawiri di YouTube sana sini. Pokoknya mukanya udah nggak asing deh. Buat Bang Aldi Bawazir, Bang. Sedap, mukanya udah gak asing. Berarti muka gue kayak orang asing apa gimana nih? Lu perkenalkan dong, gue delegasi Qatar. Oh, delegasi Qatar ya. Ini bukan ayat suci. Ini bahasa Arab aja. Ya, ini di Bang Aldi Bawazir. Gue akan ngobrol sama Bang Aldi Bawazir. Kita akan mencoba mengulik terkait Piala Dunia Qatar. Ya. Tapi kita coba dari sisi-sisi lainnya nih, Bang nih. Ya. Mungkin kalau profil segala macam udah banyak, tapi ada hal yang menarik yang pengen gue kulik sama lu terkait penunjukan Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022. Yang gak dipungkiri memang banyak sedikit pro kontra kontroversi dari penunjukan Qatar sebagai tuan rumah. Gimana menurut lu, Bang? Kalau dengan kata-kata kontroversi penunjukan tuan rumah ini, Bang? Ini menarik ke Indosport kan, kalau podcast lain lebih fokus ke kekuatan tiap tim gitu kan. Inilah kenapa gue senang diundang di Indosport, karena topiknya juga nggak kaleng-kaleng. Iya benar bahwa pemilihan Qatar sebagai tuan rumah, sebagai host menciptakan banyak kontroversi gitu kan. Bagaimana akhirnya negara kecil di teluk Middle East bisa terpilih menjadi tuan rumah. Negara di tengah-tengah desert, di tengah gurun bisa terpilih menjadi sebuah tuan rumah. Dari segi penunjukannya aja sudah kontroversi gitu. Bagaimana 2010 saat FIFA menunjuk Qatar itu aja nggak mulus gitu, bahwa ada nepotisme di dalamnya, ada suap, ada ini, ada itu, dan suara-suara sumbang sudah mengarah dari penunjukan. Dan hingga hari ini sudah ada 6.500 buruh migran yang meninggal. Bagaimana itu semua, bla 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 bla. Ya sejatinya tidak pernah ada penunjukan tuan rumah yang mulus-mulus aja. Betul, Bang. Lu sebut negaranya selalu ada polemik, selalu ada pro, selalu ada kontra. Termasuk Qatar gitu. Cuman yang menjadi fokus kenapa harus sampai Qatar dan kenapa jadi Qatar itu menarik, karena di 2010 itu Qatar terpilih fasilitas stadion, transportasi, akomodasi, security itu belum siap semua. Dari 2010 dari 2010 biasanya kan penunjukan itu udah siap dong saat kita propose, saat kita presentasi. Oke, ini stadionnya bla 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 bla. Kalaupun nanti belum siap 100%, tinggal dirapiin gitu kan. Kalau benar-benar 2010 itu Qatar dari 4 yang gue bilang tadi belum siap. Itulah kenapa saat 2010 mereka terpilih, mereka langsung investasi besar-besaran di stadion, di jalan tol. Jalan tolnya sekarang 5 jalur, 5 lane. Yang tadinya cuma 2. Oke. Tadinya sekarang 5. Itu jadi lebar banget. Jadi mobil bisa banyak gitu. Kedua, selanjutnya adalah metro system, kereta cepat gitu. Jadi kalau lu sekarang ke Al Janub di selatan, lu hanya membutuhkan waktu nggak sampai sejam, lu bisa ke Al Bait di utara. 1 jam dari selatan. Dari selatan Qatar ke utara. Utara Qatar. Kecil emang, Qatar mungkin setengahnya Jakarta besarnya gitu. Penduduknya juga jauh lebih kecil. Ditambah lagi nanti selama World Cup akan datang 2 juta spectators, 2 juta penonton, supporter, yang artinya lebih dari setengah jumlah penduduk di Qatar. Jadi tiba-tiba Qatar akan jadi padat penduduk. Itu, dan ditambah lagi ke Qatar diisukan yang tadi gue bilang bahwa secara hak asasi manusia masalahnya belum selesai. Secara budaya mungkin bakal sering beririsan dengan budaya peserta-peserta yang datang ke Qatar, budaya Eropa, bagaimana mereka terbiasa kegiatan-kegiatan yang biasa mereka lakukan di Eropa saat menyaksikan sepak bola. Ini nggak bisa dilakukan saat mereka nonton tim kesayangannya, tim negaranya di Qatar. Ini yang membuat pada akhirnya pemilihan Qatar ini sedikit kontroversi. Kenapa di Qatar sih? Kita jadi nggak bisa begini nih. Ditambah lagi secara politis, begitu 2010 terpilih, mereka investasi besar-besaran di Prancis. Kenapa Prancis? Apakah Prancis salah satu suara yang men-vote Qatar? Betul. Anda luar biasa ini. Anda pantas jadi wartawan. Anda luar biasa risetnya. Ini kan kalau nggak salah berarti Qatar ini pas lagi bidding di tuan rumah Piala Dunia 2022 ini dia bersaing dengan Amerika kalau nggak salah. Amerika Utara, betul. Tapi menangnya itu kalau nggak salah cukup jauh. Cukup jauh. Apakah Prancis salah satu yang kuat berarti? Betul.
Oke. Sebagai negara yang vote Qatar untuk menjadi tuan rumah di 2022 itu Prancis, dan setelah itu Qatar besar-besaran invest di Prancis. Membeli klub PSG. Ya, langsung jadi tim sultan makanya itu. Langsung tim sultan. Bagaimana channel dari Qatar investasi besar-besaran untuk meliput Ligue 1 biar lebih mendunia gitu. Sampai sekarang akrab banget di Indonesia. Bagaimana sebuah perusahaan waste management dari Qatar, termasuk yang terbesar juga, dia meng-hire seorang anak dari legenda timnas Prancis yaitu Michel Platini. Ada apa? Langsung dapat jabatan. Dari Qatar, Prancis tiba-tiba dapat jabatan anaknya Michel Platini. Ada apa? Mau dibilang nepotisme? Mungkin semua itu terserah. Silakan kalian nilai sendiri. Terserah, Cuman Sobat Indosport pokoknya itu gimana. Sobat Indosport. Oke, Sobat Indosport. Oke, Sob, gitu. Oke, Sob. Jadi ya itu bahwa secara politis juga ya permainannya ada gitu. Cuman ya kita di sini bertindaknya sebagai orang di tengah aja. Betul. Nonton, melihat, jadi menggunakannya istilahnya diduga. Allege. Walaupun dugaan itu semua ditolak sama Qatar. Qatar deny, Qatar menolak lah gitu. Pokoknya semua allegation tadi atau tuduhan tadi ditolak. Ya cuman saat bukti ada, ini semua ada, ya lu mau apa ya? Ini yang nggak nyampe ke permukaan, Sal. Ini yang nggak orang semua tahu bahwa hal-hal tersebut itu ada di proses pemilihan Qatar sampai bisa menjadi tuan rumah. Walaupun balik lagi seperti gue bilang di awal bahwa pemilihan tuan rumah itu nggak selalu mulus. Tapi kan pertanyaannya satu. Kenapa Qatar mau jadi tuan rumah World Cup? Kenapa? Kalau dibilang finansial dia nggak miskin amat. Salah satu yang terkaya. Salah satu yang terkaya di dunia gitu kan. Terus mau apa lagi? Mau butuh exposure? Iya sih. Cuman yang paling penting adalah dia pengen meniru Project Beijing 2008. Olimpiade di Beijing. Saat Beijing ada Olimpiade, itu investasi besar-besaran masuk, tourism besar-besaran masuk orang ke Beijing. Yang tadinya mungkin ya Beijing apaan sih gitu kan. Orang lebih ke Shanghai gitu di Tiongkok. Tapi itu yang coba dilakukan oleh Qatar bahwa saat 2008 juga Beijing sedang mengalami ada sebuah situasi politik yang kurang menyenangkan. Itu semua seolah-olah terkaburkan dengan berhasilnya mereka menjadi tuan rumah, menjadi tuan rumah gelaran internasional. Itu yang coba dilakukan oleh Qatar. Bahwa mereka ya sedang ada situasi politik soal HAM, soal diskriminasi, dan plusnya lagi adalah selama ini Qatar ini ngerasa menjadi dipandang sebelah mata dibanding tetangganya Uni Emirat Arab, Abu Dhabi. Eropa sekarang investasi besar-besaran di Abu Dhabi. Mereka pengen gue juga ada loh gitu. Gue juga ada nih, lu ke gue juga. Itu yang coba dilakukan oleh Qatar saat ini, bahwa mereka butuh bukan butuh secara uang, mungkin mereka cukup, mereka butuh bahwa knowledge, pengakuan dari bahwa mata dunia bahwa kita bisa gitu. Nggak cuma Dubai, nggak cuma Abu Dhabi gitu loh. Arab tuh nggak cuma itu doang gitu, di luar Saudi Arabia dan lain-lain ya. Cuman mereka ngerasa bahwa kita siap menjadi leading nation dan kita bisa menjalankan ini. Kita bisa suksesin ke pesta akbar sepak bola. Kalau ngomong World Cup kan itu pesta paling tingginya bintang-bintang sepak bola pasti kayak gitu kan Bang ya. World event lah. Iya. Mau semua event, gua nggak melihat ada yang lebih besar dibandingkan World Cup sih. Apa lagi nggak ada. Tapi balik lagi gini kan, di segala macam kontroversinya segala macamnya gitu kan, balik lagi diduga banyak yang jadi bisa dibilang penunjukan Qatar ini sedikit aneh lah, bisa dibilang, dengan peraturan-peraturan yang nyeleneh ya, tanpa berbicara Qatar itu negara yang Arabik, segala macam peraturan yang lebih ketat dibanding itu kan. Ada fakta menarik bahwa ya kalau di Eropa mungkin pengalaman Bang Aldi di London, kita dukung bola sambil minum bir mungkin woles lah bisa dibilang. Tapi kalau di Qatar kayaknya ada peraturan-peraturan yang sedikit jadi jadi irisan dengan tim supporter dari Eropa itu gimana jadi itu Bang? Iya, bagus pertanyaannya. Jadi kayak di Qatar ini bukan lagi soal aturan Islam. Oke. Tapi aturan negara. Aturan negaranya yang menggunakan aturan Islam sih, cuman disebutnya aturan negara, betul. Ya cuman di twist aja gitu. Padahal ya secara aturannya ya aturan negara gitu. Bahwa lu nggak boleh menunjukkan intimacy di muka publik. Lu bisa di-fine, lu bisa ditangkap, lu bisa langsung deportasi kalau lu melakukan hal tersebut. Even kayak ciuman pun lu nggak boleh. Sampai segitunya.
bukan soal sesama jenis atau enggak ya. Iya. Event yang laki sama cewek pun itu nggak boleh. Sementara itu kan cara mereka celebrate something gitu. Lu berkali-kali mungkin lihat kayak ada yang di tribun, lu pasangan sama cowok sama cewek ya mereka bermesraan gitu kan, betul, menunjukkan bahwa kesenangan yang mereka berciuman, berpelukan. Itu kan sudah hal yang lumrah gitu. Hal tersebut nggak boleh selama di Qatar. Nggak boleh. Dan bener yang lu bilang juga tadi bahwa minuman beralkohol ini di Eropa ini udah bukan hal yang bukan hal asing gitu. Makanya bener. Mereka menjadikan itu ya satu buat ngangetin badan, kedua ya biar udah biasa gitu. Makanya. Dan di Qatar ini nggak bisa semudah itu juga lu mengkonsumsi minuman beralkohol, karena satu, lu hanya bisa minum beralkohol itu di fan zone di dekat stadion pukul 6.30 sampai 1 malam. Ada batasan waktunya. Ada batasannya. Selain di fan zone, itu lu cuma bisa di certified bar atau hotel. Yang artinya, kebayang nggak markup harganya? Ya kan? Karena nggak semua tempat bisa. Nomor 2 adalah lu nggak boleh jalan berkeliaran saat lu belum sober. Gitu. Ya, jadi di fan zone di Qatar itu diciptakan namanya ada sober zone. Sober zone. Serius ini. Jadi kayak saat lu berjalan terus dalam keadaan teler, lu tangkap. Oke, berarti lu boleh jalan keluyuran kalau udah bisa ya normal lagi lah. Lu udah mulai kayak sober gitu kan ya. Udah mulai. Pokoknya kita udah menciptakan fasilitas, lu mau minum silakan, tempatnya ada di sini aja, jangan ke umum. Oke. Begitupun juga dengan rokok. Rokok sampai juga iya. E-cigarette juga nggak boleh. Itu ada tempatnya gitu. Jadi biar jangan sampai mengganggu yang nggak nonton bola gitu. Walaupun gue sih yakin bahwa hampir setiap jengkal di Qatar nanti bakal bahasnya bola semua, karena tempatnya nggak begitu besar, penduduknya sedikit, bakal datang orang banyak gitu. Jadi dan ditambah yang gue bilang tadi, harga alkohol, minuman beralkohol paling nggak bir deh. Di Inggris itu bir paling murah lebih murah dibandingkan air mineral. Makanya kebayang selama di Qatar nanti bir itu 12 sampai 18 pounds. Teriak tuh orang-orang Eropa. Yang biasa cuma 1 pound segala macam, ini di sini bisa kebalik. Pint itu 1 gelas bir itu, gua nggak lagi menyupport minuman beralkohol ya. Gua nggak minum, cuman gue tahu gitu di sana seperti apa, dan itu juga mereka bakal cari selama di Qatar. Dan itu bakal sedikit, gue yakin mengecewakan bagi fans dari Eropa khususnya gitu kan, Latin juga. Ditambah biasanya selama World Cup itu mereka menyediakan minuman-minuman beralkohol dari negara mereka. Yang misalnya Amerika Latin punya minuman khasnya, Portugal punya minuman khasnya, punya brand-brand tersendiri. Tapi selama World Cup nanti minuman beralkohol hanya disupport oleh Budweiser. Hanya 1. Itu pun di fan zone. Gitu. Jadi ya gue gak ngerti nanti seperti apa gitu. Cuman ya ini merupakan salah satu langkah bahwa ya kita harus respect bahwa Qatar punya peraturan, Qatar punya tradisi, Qatar punya budaya. Ya kalau lu pengen menggunakan kampanye FIFA yang sangat amat inklusif, bahwa setiap negara berhak, setiap negara punya keunikannya masing-masing. Ini keunikannya Qatar. So, lu tinggal menjalani, dan ya udah di Qatar seperti ini. Cuman gue yakin ini gak akan nyaman buat para fans dari Eropa. Apalagi nggak hanya peraturan minuman alkohol aja. Peraturan lu untuk berhubungan suami istri lah bisa dibilang, itu juga diatur sangat ketat. Tapi kan kalau selama World Cup itu nggak akan ketemu. Jadi hotel untuk keluarga itu beda sama mes atau para hotel pemain. Itu jadi kecuali udah kalah atau apa baru terserah. Cuman selama World Cup mereka nggak akan ketemu. Wax dan family itu mereka nanti ini bakal bagus. Gua kaitin ke di mana mereka bakal tinggal. Para pemain dan para keluarga para pemain dan para keluarga. Qatar ini nanti kalau ada sobat dari Indosport yang datang ke Qatar, lu bakal sering melihat bahwa banyak bangunan, banyak construction yang belum jadi. Itu akan jadi pemandangan biasa di sana? Itu bakal terjadi di sana. Kenapa? Karena banyak hotel-hotel, banyak mes-mes yang diproyeksikan bakal selesai tepat pada waktunya, tapi enggak. Protes dari buruh, migran dan lain-lain. Ya, tadilah ya. Ya. Ini yang bakal dan 80% hotel di Doha, ibu kota Qatar ini sudah diisi. Oleh siapa? Oleh dari sekretariat FIFA dan juga dari delegasi FIFA. Jadi kalau lu mau tinggal di Doha mendingan jangan. Lu mendingan nyari sekitar Doha gitu. Dan Abu Dhabi dan Qatar juga bekerja sama menambahkan 160 flights dari Abu Dhabi ke Qatar. Itu cuma 40 menit.
Jadi 160 flight dari cuman 6 flight satu hari. Artinya nggak sampai 15 menit ada pesawat terus tuh. Berarti dalam artian buat sobat Indosport yang mungkin ada keinginan ke Qatar bisa ada opsi tinggal di Abu Dhabi karena cuma 40 menit gitu. Siap, bener banget Bang. Bang, selain peraturan-peraturan nyeleneh ini kan sebenarnya ada tanda tanya besar lagi ya kan terkait masih penunjukan Qatar sebagai tuan rumah. Ini kan ada hal yang nggak biasa dari Piala Dunia. Yang kita tahu biasanya di bulan Juni Juli itu di musim dingin kalau nggak salah itu di sini sedikit digeser sama FIFA ini. Dalam artian kan ada apa? Dalam arti ini kompetisi domestik masih berjalan sebenarnya gitu kan. Sehingga apakah nggak ganggu kebugaran para pemain gitu? Pasti ngeganggu. Iya, pasti mengganggu conditioning, terus juga kesiapan mereka, konsentrasi. Kalau lo dan teman-teman Indosport, sobat Indosport yang nonton Champions League deh minggu ini, lo kalau perhatiin pemainnya banyak sekali yang hati-hati biar nggak cedera. Oke. Lihat Rafael Varane di MU. Begitu cedera sedikit, nangisnya kayak apa? Betul. Karena mereka menunggu momen ini tuh tuh di Piala Dunia ini 4 tahun sekali. Belum tentu kepilih. Saat lu sedikit lagi menuju World Cup, pemain hati-hati. Karena apa? During the season masih berjalan gitu. Kita lihat Premier League. Begitu masuk seasonnya setelah World Cup, langsung Boxing Day. Apa? tentara bayaran atau apa gitu, sapi perah nih pemain. Satu gitu. sisi dia pengen di panggung Piala Dunia, tapi ada kewajiban di klub yang harus 100% tampil ya dong. Exactly. Jadi buat gue ini sangat nggak ideal buat pemain ya. Gue melihat dari sisi pemainnya, dan gue juga berkali-kali ngobrol dengan beberapa mantan pemain bola di Inggris bahwa it's a big nggak boleh ngomong kasar. It's a big joke. It's a big joke. Lu bikin turnamen sebesar World Cup di tengah padatnya jadwal gitu loh, jadwal mereka. Kalau saat libur jeda atau selesai kompetisi itu ada paling enggak 2-3 minggu mereka berhenti, 2 minggu. Habis itu ada waktu lagi mereka untuk pembunggaran ya. Ini nggak ada gitu loh. Jadi begitu lu beres liga lagi jalan, kan kalau di sepak bola itu lu nggak bisa melihatnya sesimpel bahwa liga fixtures jadwal libur terus World Cup, nggak bisa. Ada namanya fatigue, bahwa saat lu udah biasa main terus lu berhenti terus lu main lagi rentan cedera. Betul. Itu yang bikin para pengamat di luar sana benar-benar concern dengan penjadwalan ini. Tapi balik lagi ke pertanyaan Zainal tadi, kenapa jadi ke bulan November Desember yang harusnya adalah winter di Eropa gitu kan. Ya kalau lu mainnya summer di Qatar ya mereka jadi telur gulung yang bisa panas-panasan. Soalnya ada info kalau lagi musim panas di Qatar sampai 45 derajat Celcius. Bayangin aja main bola di tengah lapangan, tengah hari bentet, bisa ke bahasanya 45 derajat Celcius, mau kayak gimana tuh? Jadi pemilihan dari Qatarnya aja sendiri ini udah panjang gitu, bahwa otomatis itu kalau pemilihannya di Qatar pasti berhubungan dengan jadwal. Pasti itu nggak mungkin di Middle East dalam waktu di summer itu udah nggak mungkin, nggak make sense. Makanya meskipun inilah, jadi ada yang positif, ada yang negatif segala macam. Cuman bisa dibilang tadi para legenda-legenda di Eropa sana ya sedikit lelucon lah buat kebugaran pemain. Terbaru kalau nggak salah kemarin Son Heung-min juga cedera, bisa absen bela Korea Selatan juga, jadi satu gimana kerugian juga buat Korea Selatan. Nggak cuma buat Korea, buat publik Asia, buat TV, buat yang menayangkan pertandingan gitu loh. Nama-nama tersebut betul. Adalah mereka menjadi pengikat penonton gitu. Saat nama-nama tersebut nggak ada, kebayang Mbappe cedera, penonton. Kebayang Messi cedera, kebayang Ronaldo cedera. Siapa yang mau tonton? Makanya kan. Makanya nih sementara liga masih panjang. Operator liga di Eropa sana juga pasti antara kesel, jengkel segala macam, mereka harus pinter-pinter ubah-ubah jadwal jadi kan. Bentoran dengan Piala Dunia ini berarti gitu, Bang. Ya itulah, berarti mungkin harus buat pemain juga, buat sobat ya kali aja, jadi dia harus profesional di klub tapi juga di panggung ya biar nggak cedera. Ya itulah segala macam kontroversi. Yang pusing tim conditioning sama fisiknya. Iya betul. Nggak bisa begini. Ya pokoknya itulah segala macam pro kontra pemilihan Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia yang tadi sudah sedikit dijabarkan sama Bang Aldi Bawazir. Balik lagi ini diduga lah ya. Dari segala macam itu kita pakai kata diduga lah ini kayak gitu, Bang. Apalagi bisa dibilang yang menarik lagi dari kita geser lah, udah ya, nggak usah terlalu tepi jurang ini.
Kita geser ke Jujur. apa Berasa stand up ini yang udah normal kita bahas, kayak kita coba bedah-bedah peta-peta kekuatan sekarang. Boleh. Kita geser lebih asik dikit. Sudah dibagi dalam 8 grup. Ya. Intinya kayak itu. Kita coba lihat di grup A nih, ada tuan rumah Qatar, Ekuador, Senegal sama Belanda. Peluang dari grup A ini Bang Aldi ngeliatnya gimana? 2010 tuan rumah berangkat naik ke knockout stage. 2010 enggak. 2014 tuan rumah naik ke knockout stage. 18 Rusia naik ke knockout stage. Tahun ini enggak akan. Lu yakin Qatar Nggak akan kemana-mana. Jadi- Walaupun mereka punya materi yang cukup lumayan bagus. Ada Akram Afif, ya kan? Dia menjadi pemain Qatar pertama yang main di La Liga di usia semuda itu. Dia sekarang main di Al Sadd lagi balik. Yaudahlah, pokoknya nama-nama besar Qatar pasti mainnya di Al Sadd. Mantan timnya Xavi di Barcelona. Iya. Ya, cuman kalau lu bandingkan dengan ada Senegal, ada Ekuador, ada Belanda. Gue gak melihat Qatar ini bakal kemana-mana ya. Cuman ya biar mereka fokus menjalankan Tugas tugas sebagai sebagai tuan rumah aja lah. Kayak gitu. Jangan nih, kalau sebenarnya balik lagi bahwa Belanda ini gue bingung karena apakah Ekuador dan Senegal fokus untuk menemani Belanda atau justru mereka bakal menjadi three horse races. Oh, Tiga-tiganya justru apa namanya saling. ini. Karena lu nggak bisa memandang Senegal sebelah mata, bos. Gini dong. Juara iya nggak bisa begini. Juara AFCON loh mereka. Makanya. Iya kan, mengalahkan Mesir. Mesir nggak ikut Piala Dunia loh. Ada Muhammad Salahnya. Jadi Nggak ada. penonton lah ya, Muhammad Iya. Salah sama deretannya pemain Italia jadi penonton aja dulu. El Neni, pemain Arsenal. Terus juga bahwa Senegal ini nggak bisa dipandang sebelah mata. Ekuador boleh lah lu pandang sebelah mata. Cuman bisa menjadi kuda hitam di grup ini gitu. Buat gue sih Belanda sama apa namanya Senegal. Belanda, Senegal setidaknya yang terus yang menurut Bang Aldi yang akan melenggang di grup A. Ya, sorry itu saya buat Qatar mungkin tuan rumah hanya sebagai penghibur mungkin. Iya ya. Beda sama dulu 2018 apa Rusia berangkat. 14 Brazil ya wajar kan. Brazil lah ya. Tapi Qatar nggak kemana-mana lah. Bang, di grup B nih balik lagi ada Inggris, Iran, Amerika Serikat sama Wales. Kalau dari grup B sendiri Abang ngeliatnya dulu. Cukup ini Iran tricky bahwa Iran ini banyak yang apa jangan gini ya memandang sebelah mata jangan gitu lagi loh. Bahwa Iran ini dia selama kualifikasi cukup bagus. Tapi apakah mereka bakal konsisten apa enggak menghadapi tim-tim dengan nama besar? Wales ya dia masuk termasuk yang paling akhir karena lolos dari playoff. Terus juga Inggris sama Amerika di situ kan. Ini buat gua sih idealnya Inggris sama Amerika. Inggris Amerika ya. Inggris sama Amerika. Cuman kita lihat bahwa di sini bahwa Wales dengan nama-nama yang beberapa main di Premier League juga, Gareth Bale juga pengen maksimal di ajang terakhir dia. Ya, kita bakal menanti bahwa Wales bakal seperti apa gitu dan kita juga bakal lihat Inggris seperti apa yang dibawa Southgate ke ke World Cup kali ini. Dia 2018 masuk semifinal, 2020 masuk ke final. Apakah bakal menjadi klimaks atau menjadi ya udah garing gitu? Harusnya kan habis semi, final, juara. Dan itu terbuka besar di tahun ini gitu. Pemain nggak banyak yang cedera, walaupun yang tadinya materi bek kanan Inggris itu termasuk yang tersubur di dunia, sekarang pilihan cuma Trippier doang. Iya, lu masukin siapa? Walker, Trent Alexander-Arnold yang sekarang kayak begitu, mendingan Trent jadi midfield gitu. Masih cuman yang buat gue adalah sekarang gue senang dengan adanya Luke Shaw di United yang semakin performanya dia memberikan kompetisi kepada Ben Chilwell di kiri gitu. At least Inggris ya balik lagi lah, setiap edisinya nggak pernah kekurangan materi pemain. Cuman apakah Southgate bisa memberikan atau menyuntikan semangat atau meramu dari segala macam yang tadi lo bilang nggak ada kekurangan pemain bisa menjadi. Begitupun Amerika Serikat, Reina pemain muda, Pulisic di Chelsea kurang bagus apa. Artinya Amerika juga bisa mengejutkan. Bisa jadi menunjukkan ataupun jadi bisa mendampingi Inggris kan? Iya, bisa jadi. Jadi Inggris sama Amerika nih bisa menjadi melenggang ke babak selanjutnya kan. Ini nih yang seru nih, di grup C juga nih ada Argentina, Arab Saudi, Meksiko sama Polandia. Iya. Justru buat gue adalah yang paling gue tunggu adalah pertandingan antara Meksiko dan Polandia. Meksiko Polandia justru. Iya, karena ya udah itu kalau ini benar-benar bakal siapa yang bakal nemenin Argentina. Kalau ini udah pasti. Saudi peringkat 4. Iya. Dua tiganya siapa gitu karena Polandia punya Lewandowski. Tapi sama seperti Lewandowski di Barcelona saat ini, siapa yang menyuplai dia? Kan? Iya, betul. Dulu di Polandia lu ada Jakub Blazinowski yang biasa umpan dia terus.
Sekarang nggak ada. Itu yang bawa. Lu punya pemain sekaliber Lewandowski, tapi saat lu nggak punya seorang feeder, ini bermasalah. Meksiko, dia pelatihnya mantan pelatih Argentina juga, Tata Martino. Dia tahu bentukannya gimana nih, Argentina. Dia tahu sistem Argentina seperti apa. Ini bisa menjadi masalah berarti untuk Polandia. Antara Meksiko dan Polandia siapa yang lebih layak mendampingi Argentina? Berarti kayak gitu dong. Ya, good question. Meksiko ya. Argentina Meksiko ya. Argentina Meksiko. Gue Argentina Meksiko. Walaupun Polandia ya di 2 edisi terakhir kita lihat lah Polandia jelek banget gitu kan mainnya, walaupun ada Lewandowski, tapi di Euro, di World Cup nggak seperti Polandia yang biasa kita lihat gitu loh. Balik lagi. Chesney sekarang udah drop mainnya. Sendiri kalau nggak ada yang suplai bola asik. Iya, di belakang juga Chesney, Glick udah tua juga. Gua Meksiko deh. Meksiko ya. Oke, Argentina akan Meksiko. bersama Meksiko. Dari kata Bang Ali Bawazir, Sobat Indosport nih. Nih grup D. Ini ada Prancis, Australia, Denmark sama Tunisia. Ini sebenarnya sih ya balik lagi antara kayak tadi lu bilang idealnya Prancis langsung menggantikan santai. Iya, cuman Prancis sekarang ditinggalin N'Golo Conte dan juga Pogba bakal beda. Di sentral Di tengah midfieldnya. Sekarang pilihannya kan antara Tchouaméni, Rabiot sama yang Madrid nomor gue lupa. Camavinga, Camavinga. Oke, Tchouaméni sama Camavinga pemain bagus, cuman mereka bakal demam panggung gue yakin karena event sebesar ini menghadapi dan juga stakes-nya terlalu besar. Gue nggak yakin. Cuman itu harus dimainkan karena Rabiot juga gue nggak yakin juga nih pemain. Sementara pilihan nggak banyak. Opsi gue adalah untuk Prancis, lu menjadikan Theo Hernandez sebagai midfield tengah. Jadi setidaknya jadi taruh midfield aja. Seperti di Milan. Theo Hernandeznya. Ya Hernandez, dia back kiri, cuman dia sempat main untuk midfield tengah defensive midfielder Di Milan gitu. Itu bisa dicoba gitu karena nggak ada banyak pilihan gitu. Sementara Theo ini kalau nggak salah 37 caps di bersama timnas Prancis. Dia punya kematangan, dia punya segalanya lah gitu. Tidaknya jadi bisa jadi jenderal di tengah. Iya gitu, dia bersama kirinya atau kalaupun nanti dimaksimalkan oleh Tchouaméni, Camavinga dan juga Rabiot silakan. Tapi yang jelas wingback-nya adalah antara Lucas Hernandez, Theo Hernandez, karena Lucasnya juga main di tengah, adik kakaknya. Kanannya Benjamin Pavard. Back tengah ini yang seru karena Prancis banyak sekali opsinya. Saliba, Koundé, terus juga yang di Kimpembe. Banyak banget opsinya. Cuman ya harus terima ya, nggak harus jadi fans Arsenal buat lo ngomong. Sekarang yang paling solid back tengah di dunia ya cuman William Saliba. Iya, lagi naik. Oke, fans Arsenal dimanapun ada berada, setuju dong. Tapi emang iya gitu, coba lu sebutin. Oke, Koundé bagus. Iya. Tapi nggak konsisten dong. Betul. Harus akuin gitu. Yang paling konsisten sekarang adalah ya William Saliba. Cuman Kimpembe main di Prancis ya kan. Ya. Koundé main di Barcelona, bakal nama-nama itu yang bakal dipilih. Cuman secara material ini belakang udah aman harusnya. Cuma kita lihat dipilih. Di depan Benzema nggak usah diragukan lagi lah. Oke. Yang masalah adalah Mbappe ini. Mbappe lagi banyak banget problem non football related. Ini yang gua takutkan bakal menjadi permasalahan ke bawah di sini. Di kanan aman lah, ada Nkunku, ada Dembele yang lagi mulai bagus-bagus di Barcelona. Terus juga ada Moussa Diaby di Leverkusen yang lagi bagus-bagus juga. Yang masalah adalah di belakang Benzema ini siapa? Griezmann. Griezmann gue nggak. Iya di Atletico juga ya sesama Atletico juga lagi jelek semua gitu. Cuman ini yang bakal menjadi masalah siapa yang bakal dimainkan di belakang Benzema. At least kalau Prancis bisa menang di 2 game awal dan dia bisa menemukan performa terbaiknya, bisa lanjutkan di knockout stage, itu harapan gue. Kedua ada Denmark. Denmark adalah satu-satunya tim yang protes keras terhadap Qatar. Denmark akan menggunakan jersey polosan hitam polos, merah polos, tanpa ada perbedaan warna di logo. Jadi polos. Jadi misalnya logonya itu kalau nggak salah Hamel ya. Jadi nanti mereka bakal sewarna dengan jersey. Itu protes bahwa itu memprotes para buruh migran yang meninggal tersebut bahwa. Jadi coba menyuarakan politik tersebut gitu. Itu yang coba dilakukan di Denmark. Denmark sendiri materi pemainnya ya oke lah, cukup. Gue yakin Denmark dan Prancis bisa lolos. Bisa dari wakil dari grup D ya. Ya. Nih di grup E Bang ada Spanyol, Costa Rica, Jerman sama Jepang. Ya. Ini sebenarnya sih ada ya nggak tahu ya, ada Spanyol, Jerman sama Jepangnya ini bisa three host races, setuju. Iya, Jepang. Tiga ininya kayak gini. Spanyol sendiri dia tim besar, dia masuk perempat final apa semifinal Euro kemarin dengan materi yang muda. Nama-nama seperti De Gea nggak dipilih. Dia nggak dibawa ya. Pemain MU itu.
itu menjadi concern gue. Gue kemarin di Twitter gue nge-tweet Spanyol kalau nggak bawa De Gea nggak akan juara Piala Dunia. Rame cuy, hampir 2.000 yang retweet. Ribut Twitter gue gara-gara tersebut. Maksud gue gini, di ajang sebesar World Cup ini lu nggak butuh materi skill doang gitu. Lu butuh ketenangan, lu butuh jam terbang, bla bla bla. Itulah kenapa gue bilang De Gea diperlukan oleh timnas Spanyol. Itu yang gue harapkan seorang De Gea dengan ketenangannya. Bayangin, dia main dengan back seperti Maguire, dengan back seperti exactly, lu ketawa, lu paham maksud gue. Tapi masih bisa perform. Iya, betul. Tapi masih bisa perform. Gitu. Ini bakal terjadi Spanyol. Lu bakal main dengan back seperti Eric Garcia. Walaupun lu punya Pau Torres, oke selesai. Tapi ini yang bakal menjadi masalah. Tapi De Gea masih bisa aman. Unai Simon, come on, nggak bisa apa-apa gitu. Tapi yang paling senang adalah bahwa di kiri ada Ansu Fati yang menggantikan posisinya Dani Olmo. Dani Olmo kan selama Euro kemarin mainnya bagus banget. Di kanan ada Ferran Torres yang sekarang makin bagus juga main di Barcelona, walaupun sebagai super sub tapi bikin gol terus. Waktu El Clasico bikin gol juga Ferran Torres walaupun kalah Barcelonanya. Paling nggak di kiri dan kanan Spanyol gue lihat udah ada sebuah kesiapan tim. Di tengah Pedri, Gavi, Busquets, terus Koke, banyak lah nama-nama aman. Permasalahan Spanyol adalah striker di depan. Spanyol nggak punya lini depan yang Torres, David Villa, Raul Gonzalez, nggak ada seorang yang Morientes yang seorang prolific di lini depan. Ini yang bakal menjadi masalah. Walaupun Enrique bisa aja menggunakan sistem false nine. Biasanya dia kan di selama Euro pun begitu gitu. Itu bakal terjadi lagi atau enggak gitu. Berarti kan kalau pakai false nine memaksa Ferran Torres, memaksa Ansu Fati untuk masuk ke dalam sebagai inverted winger. Jadi menurut lo Spanyol, Costa Rica, Jerman, Jepang ini Costa Rica sih enggak. Costa Rica pasti kita aja. Jepang bisa mengejutkan. Jepang bisa mengejutkan. Ya Spanyol dan Jerman atau Jepang masih belum bisa nentukan ya. Tapi Spanyol lolos ya. Oke. Kita geser lagi ya grup F. Walaupun Jermannya Hansi Flick dianggap sebelah mata. Oke, siap. Geser lagi ke grup F nih Bang. Ada Belgia, Kanada, Maroko. Ya sebenarnya sih grup ini tanpa mengecampingkan ya. Maroko sama Kroasia. Ya mungkin Belgia bisa jadi raja di grup ini. Justru gue Kroasia. Lu justru sama Kroasia. Justru gue Kroasia. Bagaimana nama-nama di sana pengalaman luar biasa juga, finalis World Cup terakhir 2018. Gue yakin bahwa Kroasia bisa menjadi pole position di grup ini. Bahwa Belgia Belgia gue gak ada masalah. Cuman waktu mereka udah lewat. Golden era mereka sudah kelewat. Dan siapa sekarang mau jadi harapan mereka? Cuman ada Kevin De Bruyne. Hazard pun bukan Eden, Thorgan sekarang. Udah bukan Eden lagi Hazardnya gitu. Jadi bahwa materi pemain mereka sekarang di luar De Bruyne ya udah mediocre aja gitu loh. Walaupun Roberto Martinez sendiri ya dia sudah tahu bagaimana meracik tim ini, walaupun selama kualifikasi mereka juga nggak menunjukkan performa yang luar biasa banget. Jadi gue nggak melihat Belgia berbicara banyak di ajang Qatar tahun ini. Berarti mungkin ya dua itu mungkin langsung ya. Belgia, Kroasia. Dan kita geser aja langsung ke grup G. Ini ada Brazil, Serbia, Swiss sama Kamerun. Brazil mungkin of course lah. Bukan mungkin lagi. Brazil nggak ada masalah. Gue nggak ada masalah sama Brazil kecuali fullbacknya. Siapa? Dulu Brazil punya fullback Marcelo, Roberto Carlos, Dani Alves, Maicon, Cafu. Sekarang siapa? Gak ada. Coba Indosport, sobat Indosport. Mungkin bisa bantu Bang Aldi di komentar siapa fullback Brazil sekarang yang luar biasa. Hampir nggak ada bos, ya kan? Hampir nggak ada, itu yang bermasalah. Selebihnya dari depan, tengah, belakang, penjaga gawang berebut posisinya. Bagus semua. Sekarang central forward, lu mainin Gabriel Jesus, lu mainin Richarlison. Aduh, Richarlison cedera ya. Terus banyak pemain-pemain yang kanan kirinya juga bagus, Rafinya juga oke. Di kiri ya oke. Neymar gua nggak tahu nih bakal main di kiri atau di belakang striker. Karena di PSG dia main di belakang striker lumayan bagus. Artinya materi pemain di kiri udah pasti Vinicius Junior sih. Jadi Vinicius Junior, Gabriel Jesus, Neymar dan Rafinya itu bakal menjadi pilihan yang ideal harusnya. Di tengahnya juga bagus, di tengahnya, belakangnya juga ada pasti Thiago Silva diberikan kepercayaan lagi. Di belakang gue yakin pusing sih antara Ederson dan juga Alisson. Betul itu. Itu dua materi pemain yang luar biasa bagus. Artinya adalah Brazil gak usah diajak ngobrol dulu di babak grup nanti aja deh. Di knockout stage, semifinal atau final lah Brazil tuh. Perempat final, semifinal atau final itu baru.
Karena kalau Luka Modric udah nggak jadi, bukan jadi makanannya Brazil, udah mereka udah pasti melanggang jauh. Tinggal siapa yang demi ini, Serbia, Swiss sama Kamerun. Gue Serbia. Serbia ya. Gue Serbia. Kenapa? Serbia salah satu tim yang selama playoff, selama kualifikasi menunjukkan performa yang luar biasa. Duet Vlahovic dan juga Mitrovic luar biasa bagus. Bagaimana ketenangan tim ini, bagaimana kekuatan tim ini sudah terbiasa dan mereka udah biasa main bareng dan sudah menunjukkan performa yang oke gitu loh. Filip Kostic dimainkan sebagai fullback di Serbia, beda seperti di Juventus sebagai winger kiri, lebih bagus di Serbia gitu. Bagaimana sistem mereka sebagai mereka memanfaatkan serangan balik walaupun bukan dengan fullback yang cepat, tapi itu berhasil, itu works out. Bagaimana mereka mengalahkan Portugal di playoff, artinya mereka punya kekuatan di situ. Artinya mereka jangan dianggap sebelah mata. Walaupun Kamerun dengan nama-nama yang lumayan cuman ya kita bicara lolos knockout stage ya. Gua nggak bilang Kamerun. Gua nggak lihat Kamerun ada di sisi itu. Gue sih lihatnya bahwa Swiss dan juga Serbia ini pertandingan yang pasti ditunggu dan teman-teman sobat Indosport harus nonton antara Swiss dan juga Serbia karena yang menang ini akan menentukan siapa yang lolos. Oke, setidaknya Serbia bisa jadi. Lu boleh kalah sama Brazil. Tapi dari asal jangan di pertandingan berikutnya. Jadi biar ya dampingin Brazil lah. Iya. Gitu. Swiss selama Euro kita lihat bagus banget. Yang Sommer kipernya pokoknya kita saksikan aja siapa yang layak dampingin Brazil dari grup G antara Serbia, Swiss dan Kamerun. Gue Serbia. Bisa Serbia adalah kuda hitam juga tuh. Gua salah satu julukan dukungan gua untuk Serbia, dia bisa menjadi kuda hitam di Qatar tahun ini. Bang, oke, minum dulu. Di grup terakhir Bang, sini ada Portugal. Ini baru grup. Ini baru grup. Grup H. Portugal, Ghana, Uruguay, Korea Selatan. Siapa yang mau jagoin? Gak bisa cuy. Iya, gak bisa dibaca kayaknya. Ini empat-empatnya bisa lolos. Ini empat-empatnya masih bisa peluang. Ghana pun termasuk. Ghana dengan semangat membalaskan dendam dengan Uruguay 2010 saat Suarez kartu merah. Iya. Ya kan? Bagaimana juga Portugal ketemu sama satu lagi apa tadi? Portugal sama Korea Selatan. Korsel, Ronaldo ketemu Yumingson. Bukan pertandingan yang ece-ece gitu kan. Korsel pun sebagai salah satu unggulan dari Asia pasti pengen melanggang jauh gitu. Iya. Menghadapi Portugal yang belum belum oke banget. Menghadapi satu lagi tadi timnya gue sampai lupa. Jerman Uruguay. Ya, Uruguay juga salah satu Uruguay gue tahun ini cukup pede. Sama Uruguay tahun ini gue cukup pede. Kenapa? Karena tanpa Suarez pun mereka sudah makin bagus. Bagaimana Jimenez di belakang, bagaimana gue nggak tahu Cavani masih diberikan kesempatan atau enggak, dan Bentancur juga di tengah juga makin oke. Kekuatan Uruguay ini nggak kelihatan sampai permukaan, tapi ini bisa menjadi ancaman kalau Portugal nggak bisa menang di game menghadapi Uruguay. Oke. Tapi ya balik lagi, grup ini masih nggak bisa ditebak siapa akan lolos. Idealnya Portugal tentu saja. Ideal Portugal. Prediksi gue seharusnya kalau sesuai kemauan dari Santos harusnya bisa sampai final. Portugal. Oke, sobat Indosport, itu lengkap banget bahasan dari Bang Ali Bawazir. Tadi di atas kita coba korek-korek tentang pro kontra segala macam kontroversial penunjukan Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022 sampai tadi ngebedah kekuatan satu-satu di grup masing-masing nih. Mana-mana udah cukup lengkap banget. Mungkin satu terakhir yang pengen gue tanya ke lu Bang. Jagoin siapa? Sebenarnya ya Prancis. Sebenarnya Prancis. Cuman timnas ini nggak melulu soal striker. Timnas ini kadang-kadang midfield ini penting banget. Kita lihat bagaimana Italia lolos ke Euro final, bagaimana dengan seorang Jorginho di tengah yang begitu bagus meracik sebuah pertahanan penyerangan dari Jorginho. Orang kan ngeliatnya yang bikin gol siapa sih? Yang bikin save siapa sih? Orang nggak ngeliat siapa yang menjadi seorang ranger dari sebuah serangan. Tanpa Kante, tanpa Pogba, gue nggak melihat itu di Prancis. Gue Rabiot cuy. Ya dong. Camavinga dan Tchouaméni bagus, cuman ya mesti terlalu early buat mereka panggungnya gitu. Ini bakal menjadi panggung pertama buat mereka juga. Walaupun kalaupun diberi kesempatan, gue yakin mereka bagus-bagus aja. Sama seperti Pedri di timnas Spanyol akan menjadi helatan pertama mereka juga. Cuman gue pengennya adalah sebagai penutup dari
15 tahun berbagi spotlight antara Ronaldo dan Messi. Kalau bisa sih ya Portugal Argentina gitu kan, pengennya mantan juara Eropa dengan juara Copa America saat ini gitu kan ditemukan di final Piala Dunia. Panggung terakhirnya mereka Panggungnya gitu loh, lu ketemu karena coba bantu inget-inget ya. Terakhir ketemu Messi sama Ronaldo di final itu 2009 MU Barcelona 3-1 kalau nggak salah. Setelah itu nggak pernah ketemu lagi di final ya. Kapan? Madrid Barcelona pernah di final? Enggak, atau tipe. Ya kan? Hampir nggak pernah gitu. Mungkin gue salah, correct me if I'm wrong. Teman-teman sobat Indosport coba tulis di kolom komentar kapan Ronaldo dan Messi ketemu di panggung final gitu. Ini bakal menjadi penutup atau curtain closer yang bagus buat karir dari mereka berdua. Oke, kita tunggu aja. Tadi Bang Aldi Bawazir berharap Prancis jadi juara, tapi setidaknya ada panggung penutup buat dua nama Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi sehingga jadinya Portugal Argentina di final. Ya pokoknya itulah obrolan menarik kita hari ini, dari mengulik segala macam kontroversi, membedah satu-satu kekuatan masing-masing grup. Ya, semoga teman-teman sobat Indosport bisa menghibur. Terakhir kita tinggal nikmatin panggung Piala Dunia nanti yang mulai tanggal 20 November di Qatar. Yang membuka adalah Qatar lawan Ekuador. Oke, mungkin gitu aja Bang Aldi. Nggak seru ya pembukaannya. Tapi oke, mungkin kata Bang Aldi partai pembuka nggak seru, tapi sudah saatnya kita menyemarakan euforia Piala Dunia kita semarakan lagi. Akhir kata mungkin dari saya, thank you Bang Aldi atas semua kupas kulikannya. Jangan bosan-bosan kita ngobrol-ngobrol lagi di Indosport. Akhir kata sobat Indosport, terus pantengin podcast indosport.com dengan membahas tema-tema lebih menarik dan juga pandit-pandit lebih kece lainnya. Dari gue. Kok pandit? Delegasi Qatar. Oh, delegasi Qatar. Oke, sobat Indosport, gitu aja. Bye bye.